Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramesha Putri. Pertama, di sini kita akan memperkenalkan diri kepada pasien dan juga menanyakan identitas pasien. Selanjutnya kita masuk ke tahap anamnesis, itu menanyakan keluhan utama pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat pengobatannya, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, serta kebiasaan atau pekerjaan pasien yang berhubungan dengan kemungkinan penyakitnya. Dan setelah itu kita izin kepada pasien untuk mencuci tangan, lalu mempersilahkan pasien untuk melepaskan pakaiannya serta berbaring di bed. Baik, yang pertama dokter berada di sebelah kanan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi untuk melihat apakah ada beberapa kelainan organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi pasien. Konjungtiva atau sklera yang anomis bisa mengecek udem pada muka juga. Yang penting kita bisa apakah meraba adanya pembesaran kelenjar getah bening pada supraklavikula atau infraklavikula pasien dengan merabanya menggunakan 4 jari seperti ini. Kemudian yang terakhir kita bisa mengecek apakah di ekstremitas pasien itu ada clubbing finger atau tidak. Lalu pemeriksaan yang selanjutnya adalah inspeksi. Inspeksi ini terdiri dari inspeksi statis dan inspeksi dalam keadaan dinamis. Yang statis itu kita bisa mengetahui dari anatomi dinding dada pasien. Yang pertama, kita bisa menentukan bentuk dada pasien, apakah diameter antara antero dan lateral pasien itu simetris atau tidak. Yang kedua, kita perhatikan jarak sela antara iga kanan dan iga kiri, apakah sama atau tidak. Kemudian kita bisa melihat kelainan bentuk dada berupa pigeon chest, barrel chest, funnel chest, flat chest, unilateral flattening atau unilateral prominence. Dan yang terakhir kita bisa melihat apakah ada kelainan dinding dada seperti adanya tumor atau parut pada kulitnya. Dan yang paling penting kita bisa melihat biasanya ada venektasi pada pasien. Ini adalah pemeriksaan inspeksi dinamis yang berupa menghitung frekuensi nafas pasien selama 1 menit. Harus dilakukan selama 1 menit, kemudian kita catat hasilnya. Dan yang kedua adalah menilai pola pernafasan abnormal pada pasien. Misalnya ada seperti kusmal, asmatik, chest-stroke, atau blood. Nah, yang ketiga adalah kita juga bisa menilai apakah adanya otot-otot pernafasan yang bekerja pada dinding pernafasan pasien. Dan atau juga kita bisa melihat kesimetrisan pergerakan dinding dada pasien dengan melihatnya biasanya dari sebelah atas. Inspeksi juga bisa kita lakukan pada bagian punggung pasien, bisa melihat apakah ada kelainan tulang vertebrae seperti skoliosis, kifosis atau lordosis, dan juga bisa melihat pengembangan dinding dada pasien dengan menyuruhnya bernafas. Lalu kita membandingkan antara pergerakan kanan dan kiri. Jadi adalah pemeriksaan palpasi. Yang pertama, kita bisa mengecek trakea, apakah berada di tengah atau tidak, dan bisa melihat pada saat inspirasi itu apakah trakea tertarik ke dalam atau tidak. Yang kedua adalah pemeriksaan dinding dada. Dinding dada ini kita bisa menilai apakah adanya perabaan seperti pasir di bawah kulit yang bisa kita sebut dengan krespitasi. Kemudian pada saat meraba itu kita bisa melihat ekspresi pasien juga, apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian bisa melihat apakah ada tumor di sekitar dinding dada atau tidak. Yang ketiga, kita bisa melakukan palpasi pada keadaan dinamis untuk menilai apakah pengembangan dadanya itu sama atau tidak, dengan menempelkan kedua telapak tangan dengan jarak 2 cm pada dinding dada pasien, lalu menyuruh pasien untuk bernafas. Setelah itu kita lihat pergerakan dari ibu jari kita. Yang terakhir kita bisa melakukan pemeriksaan taktil fremitus dengan cara melakukan perabaan pada dinding dada, lalu menyuruh pasien untuk mengatakan 77, 77, 77, dan juga dilakukan di bagian belakang pasien. Selanjutnya adalah perkusi pada dinding toraks. Yang pertama kita harus membandingkan antara paru kanan dan paru kiri. Harusnya sama-sama bersuara sonor. Itu ada 6 titik. Yang pertama dari apex paru, itu ada di atas klavikula, lalu nanti zigzag sampai ke bawah. Yang kelima itu nanti agak di sisi lateral dari tubuh pasien. Yang keenam agak di bawah dari sisi lateral itu. Setelah itu kita menentukan batas antara paru-paru dengan jantung, paru-paru dengan hepar, dan untuk mencari batas jantung kita ke RIC ke-6. Nanti jika sudah ditemukan suara pekak, maka itu adalah bagian dari apeks jantung. Di sini kita bisa menentukan apakah jantung itu masih berpinggang atau tidak. Perkusi ini batas antara paru dengan hepar. Dari RIC ke-5 perkusi
menemukan suara pekak, itu berarti sudah batas antara paru dengan hepar. Kita terus ke bawah, timpani pada bagian lambung. Pada bagian punggung kita juga bisa melakukan perkusi, menentukan batasnya. Patokan dari hepar itu adalah di RIC ke-10. Dan yang terakhir kita melakukan pemeriksaan auskultasi menggunakan stetoskop. Yang pertama itu kita mengecek suara pada trakea. Di bagian trakea ini pasien kita suruh untuk bernafas melalui mulut dan kita cek nanti akan terdengar suara trakeal. Itu kita geser ke arah suprasternal. Di bagian suprasternal ini nanti kita bisa mendengar suara bronki antara RIC1 dan RIC2. Dengarkan suara bronkofesikular. Kemudian yang terakhir, normalnya pada semua lapangan paru ini rata-rata kita bisa mendengarkan nanti adanya suara vesikuler. Selain dari 4 suara normal itu, kita juga bisa menemukan seperti suara nafas tambahan yaitu ronki, wheezing, stridor, fraction rap, dan bronkofoni. Di belakang juga sama. Kita bisa mengecek nanti adanya rata-rata itu ada suara vesikular di sekitar lapangan parunya itu. Dan juga di bagian intraskapula itu bisa kita mendengar suara bronkofesikular. Setelah semua pemeriksaan selesai, kita persilakan pasien untuk berdiri dan menggunakan pakaiannya kembali. Lalu kita mencuci tangan dan menjelaskan hasil dari pemeriksaan fisik kepada pasien. Terima kasih, sekian video dari Rania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.